Dua bangunan mirip cangkuk terlihat oleh Bang Alek, dan dia mengira itu adalah pos Samarantu sebab rasa udah jalan jauh gitu. Andai Bang Alek dulu tahu bila itu adalah sebuah tanda dua bangunan yang menjadi simbol hilangnya kedua sahabatnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibul, terima kasih sudah di sini. Cerita kali ini berasal dari seorang pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Slamet. Kejadiannya itu sekitar tahun 1985, Bu. Pendakian yang meminta pilihan untuk hidup atau mati bagi para sahabatnya. Persahabatan yang jelas dipuji di Gunung Slamet. Satu di antara mereka harus menjadi pemenang, Bu. Menang untuk melanjutkan hidup, menang untuk mengenang, menang untuk memberi doa bagi yang lain, dan menang ketika Gunung Slamet mendekat tubuh mereka. Bagaimana segala tragedi itu terjadi? Ikuti terus video ini. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi untuk Bang Alek yang telah rela menuturkan cerita pilu ini. Cerita yang bisa bikin mewek tentunya, dan cerita yang seharusnya larut dalam masa lalu. Masa lalu yang harus dia kubur bersama penyesalan, Bu. Sebuah keputusan yang sulit bila dia harus mengorek luka lama dalam kanal YouTube-nya, yang mungkin nanti akan saya spill di video ini. Bersama kedua sahabatnya yang sama-sama kuliah di IKIP Semarang, nama kampus pada saat itu yang kini telah bertransformasi menjadi UNES. Bang Alek tidak akan pernah lupa ketika dua sahabatnya, Iqbal dan Gagah, diajak untuk mendaki Gunung Slamet. Gunung yang jelas-jelas belum pernah didaki oleh mereka. Meskipun Bang Alek sendiri sudah sering melakukan pendakian gunung, untuk Gunung Slamet belum. Iqbal juga sama, dia telah melakukan beberapa pendakian, namun tidak sebanyak Bang Alek. Hanya Gagah yang memang belum pernah melakukan pendakian sama sekali, dan itu adalah pendakian perdananya. Bang Alek sendiri masih ingat ketika itu pendakian masih dianggap ilegal, masih sulit untuk mendapatkan izin mendaki lah. Tapi karena keinginan Gagah begitu membuncah, maka jalur Bambangan adalah jalur yang mereka pilih. Siapa mendaki, mereka packing, berangkat, tiba di Serang Purbalingga, dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Bang Alek juga masih ingat ketika itu harus melewati jalan setapak. Lebih-lebih akan licin jika hujan. Tidak seperti sekarang yang sudah teraspal. Dan menjelang maghrib mereka baru sampai di desa Bambangan. Hanya izin dari penduduklah yang diambil oleh Bang Alek untuk mendaki Gunung Slamet. Bang Alek masih ingat ketika mereka bertemu dengan klub UPL, yaitu Unit Pandu Lingkungan yang berasal dari Universitas Jenderal Sudirman, sebelum mereka melakukan pendakian. Dan klub UPL juga ingin melakukan pendakian. Setelah sholat Isya mereka melakukan perjalanan. Klub UPL sendiri juga sedang melakukan persiapan. Namun mereka belum bergerak, dan Bang Alek bersama para sahabatnya meminta izin untuk bergerak lebih dahulu. Target mereka adalah pos 1, yang pada saat itu adalah pos Samarantu, yang kini menjadi pos 4 tentunya. Begitu jauhnya bila Bang Alek mengingat-ingat pos tersebut. Perjalanan mereka harus melewati terowongan alam, Bu, yang terbuat dari dedaunan dan semak belukar, berbentuk melengkung secara alami. Treknya lurus dengan jalan setapak yang jelas menguras energi mereka. Bang Alek sendiri menjadi leader pada saat itu, dan Iqbal menjadi sweeper. Keluar dari terowongan alam, Bang Alek keluar terlebih dahulu dari kedua sahabatnya, Bu. Sebab jarak Bang Alek dengan Iqbal dan Gagah itu terpaut sekitar 2 menit.
Dua bangunan mirip cangkuk terlihat oleh Bang Aud, dan dia mengira itu adalah pos Samarantu sebab rasa udah jalan jauh gitu. Sambil menunggu kedua sahabatnya, dia pun break sebentar. Tidak berapa lama tapi sahabatnya kemudian muncul. Bang Alek kemudian menceritakan tentang cangkuk yang dia lihat di depannya tadi dan ingin menunjukkan kepada mereka bila mereka akan menempati cangkuk tersebut untuk break. Tapi sayangnya kedua sahabat Bang Alek ini tidak melihat apapun di depan mereka. Bang Alek kemudian meyakinkan mereka kembali dengan cara menyenternya. Anehnya bangunan itu seperti hilang. Ya, perdebatan akhirnya terjadi di antara mereka. Namun terjadi keputusan bersama untuk melanjutkan perjalanan. Andai Bang Alek dulu tahu bila itu adalah sebuah tanda, dua bangunan yang menjadi simbol hilangnya kedua sahabatnya ini, kemungkinan Bang Alek akan berpikir ulang meneruskan perjalanan. Namun apalah daya, takdir hanya Tuhan yang tahu, Bu. Dan siapa pula yang bisa mengukur takdir, Bu? Tidak berapa lama klub UPL itu bertemu dengan mereka. Ternyata klub UPL sudah menyusun langkah-langkah mereka. Mereka pun sama-sama melakukan perjalanan ke pos Samarantu. Sekitar setengah jam akhirnya mereka sampai di pos Samarantu, Bu. Alex dan para sahabatnya izin untuk melanjutkan perjalanan sebab klub UPL ini memutuskan untuk break di pos Samarantu. Alex dan para sahabatnya punya rencana sendiri bahwa mereka akan summit attack melihat sunrise di puncak, lalu melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga sampai di puncak Gunung Slamet, dong. Walaupun mereka tidak sempat mendapatkan sunrise, karena Bang Alex sendiri memang belum menguasai medan pada saat itu. Akhirnya mereka pun merasakan dinginnya udara Gunung Slamet yang kerap bisa membuat orang menjadi beku. Bagaimana tidak? Udara di puncak Gunung Slamet bagai di dalam freezer, Bu. Udara dingin yang ketika mereka makan harus mendorong dagu-dagu mereka karena saking dinginnya. Mereka harus mendorong dagu mereka karena harus mengunyah makanan yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka yang mengangan dan susah untuk mengatur. Sampai seperti itu dinginnya udara puncak Gunung Slamet pada saat itu, Bu. Setelah mengambil beberapa dokumentasi, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung turun. Sayangnya baru saja akan turun, tiba-tiba kabut tebal datang. Kabut yang paling tebal dan tertebal yang pernah Alex ketahui selama Alex melakukan pendakian di gunung lain, Bu. Alex yang menjadi leader dalam tim tersebut tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Skup jarak pandang hanya menyisakan 2 meter. Dan disinilah mereka mengalami disorientasi jalan. Mereka hanya mengandalkan insting dan merayapi tiap-tiap tapakan jalan yang diambil. Kondisi batuan yang sangat licin karena sudah terkena awan dan embun dari kabut membuat Iqbal sempat tergelincir di salah satu jalur yang sangat curam. Iqbal sendiri sempat menahan tubuhnya itu dengan tangannya agar tidak terperosok ke dalam jurang. Dan memang cara itu berhasil. Dia tidak terperosok lebih jauh ke dalam jurang. Hanya saja hal tersebut mengakibatkan ujung jari hingga pergelangan tangannya robek dengan luka sayatan yang begitu dalam, namun tidak mengeluarkan darah karena begitu dinginnya udara saat itu hingga darahnya beku. Disorientasi membuat mereka kehilangan jalur pelawangan yang ingin mereka tempuh. Mereka dihadapkan pada persimpangan. Perdebatan terjadi. Jalur mana yang akan mereka ambil? Akhirnya mereka sepakat untuk check and recheck di setiap jalur dan mereka melakukan pencarian dan mereka berpencar dengan satu catatan. Ketika sudah 15 menit, mereka harus kembali ke titik di mana mereka berada di persimpangan tersebut, Bu. Akhirnya mereka pun berpencar. Belum juga 15 menit, sayangnya kedua jalur yang diambil oleh mereka itu ternyata menghasilkan ujung jurang. Dan mereka hanya satu jalan yang belum mereka ambil, yaitu memasuki atau membabat hutan perawan. Sebuah hutan rimba yang belum terjamah manusia seperti ini. Sebab tidak ada jejak-jejak kaki yang melewati hutan tersebut atau trek tersebut. Tidak ada pilihan. Walaupun mereka tidak memiliki peralatan untuk membuka jalur, mereka sepakat memasukinya. Iqbal tanpa kacamatanya jelas membuatnya susah untuk mencari tapakan-tapakan jalan terbaik.
hingga dia menginjak sebuah batu besar yang sangat licin, Bo. Lalu dia tergelincir. Sayangnya lagi, gelincirnya Iqbal tidak jauh adalah sebuah jurang. Iqbal pun terguling ke jurang tersebut.